Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali di ibadah kita malam hari ini. Shalom. Terima kasih, senang sekali berkumpul, bisa melihat saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu teman-teman yang ada di Tiongkok. Shalom, Indonesia, Amerika, Australia, dan negara-negara lainnya. Dimanapun saudara-saudara berada, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita semuanya. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa berkumpul beribadah saat ini. Tuhan, kiranya ibadah kami malam hari ini menjadi berkat untuk kami. Ibadah kami Tuhan terima. Tuhan Yesus, pimpinlah dan hadirlah di tengah-tengah ibadah kami. Pimpinlah mulai dari awal hingga akhir. Namamu lah Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Mari kita menaikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita sama-sama menyanyikannya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Hingga bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Haleluya Tuhan. Selama kami masih sehat, selama kami masih hidup, Tuhan pakailah kami, biar kami hidup kami berguna. Bukan untuk teman-teman di sekitar kami saja, tapi untuk semua yang berjumpa dengan kami. Tuhan, hidup ini benar hanya sementara. Apa gunanya kalau kesempatan ini harus kami benar kita pakai dengan sebaik-baiknya. Hidup ini, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila kau izinkan waktu Tuhan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Tuhan Yesus, kami di sini dengan segala permasalahan kami yang ada di hidup ini, kami di sini bersukacita memuji memuliakan nama-Mu. Apapun yang terjadi di hidup ini, itu hanyalah bunga-bunga kehidupan. Itu hanya untuk memperkuat iman kami kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan yang paling baik yang terjadi di hidup kami. Kami percaya ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu.
Nggak ada suaranya, Kak. Oke, kita mau menyanyikan satu lagu. Ini suara saya dengar jelas? Jelas. Oke. Jelas. Oke, baik. Haleluya. Bapak, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus yang kami sembah, Allah kami yang hidup, yang kami tinggikan, dan yang kami ikuti di dalam mengiring keimanan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada malam ini kami bisa kembali berjumpa. Tuhan, terima kasih Engkau menurunkan firman-Mu buat kami. Kalau tidak ada firman-Mu, maka jalan-jalan kami tidak akan terang. Kami tidak mengerti cara berpikir yang benar, cara menilai dengan benar, dan bertindak dengan benar. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami mau sama-sama belajar. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu. Kami semuanya Tuhan, tawan dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Mari lawat kami semuanya. Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan kasih karunia-Mu yang hari ini melayakkan kami untuk datang bersekutu bersama-sama. Tuhan, hamba berdoa dan mengucap syukur. Segala kemuliaan, segala pengagungan, hormat kami naikkan di hadapan Bapa. Rasa terima kasih ini Tuhan Yesus sungguh naik di hadapan Engkau dengan semua yang Engkau berikan bagi kami berkat kekekalan.
Hamba berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Selamat malam, shalom untuk semua jemaat dimanapun berada. Yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus yang sudah memberkati hidup kita sampai hari ini. Kita bisa berkumpul bersama-sama menikmati firman Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tuhan Yesus adalah hadiah buat kita yang sangat bernilai tinggi, melebihi segala-galanya. Bahkan melebihi diri kita sendiri. Beliau adalah sosok hadiah terbesar dari Bapa. Tiada bandingannya. Luar biasa. Amazing God. Thank you. Dia harta kita yang sangat berharga, jemaat Tuhan. Beliau mengajarkan kita banyak hal. Dan juga beliau yang memberikan kita bagaimana cara menjalani hidup. Dan yang bisa mengubahkan hati manusia. Ajaran Yesus mengubah dunia. Ajaran Yesus merombak tata cara hidup manusia. Sungguh Dia Tuhan yang ajaib. Oleh karena itu kita jemaat Tuhan saya mau katakan kepada kita, saya mau berbagi sedikit. Saya mengulangi kembali. Ketika saya semakin mengenal Tuhan, rasa nilai diri ini sudah tidak ada. Dalam arti bahwa tidak ada lagi kemegahan diri sendiri. Sudah tidak ada. Udah nggak ingin lagi dipuji, dihargai orang. Udah nggak ada lagi hasrat seperti itu, udah nggak ada. Karena ketika kita ingin dihargai orang, kita ingin gila dihormati, kita sesungguhnya sudah mencoba untuk meninggikan diri. Karena kita tidak pantas, jemaat Tuhan. Tidak pantas. Tapi di antara kita harus saling menghargai dan menghormati. Karena kita harus saling mengasihi. Itu wajib karena kita sudah tahu firman. Makanya kita harus lebih dulu mendahului dalam memberi hormat. Berlomba-lomba memberi nilai-nilai. Apa yang bermakna bagi sesama. Bukan menerima penghormatan. Sudah bukan itu lagi anak Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena Yesus kita tidak seperti itu. Dia guru yang hebat, handal, dan patut dicontoh. Dia bukan Allah yang bilang hormat. Dia bukan Allah
yang begitu dia menciptakan manusia, lalu manusia itu seperti robot yang harus menyembah dia. Tidak. Tuhan tidak kurang penyembah. Tidak. Kita nggak ada pun, kita nggak mau menyembah dia. Tuhan nggak kekurangan penyembahan. Tidak. Tuhan nggak miskin dengan penyembahan pujian kita. Enggak. Tuhan nggak miskin. Tuhan nggak gila dengan itu. Makanya kita bukan dijadikan robot. Baby, kamu kuciptakan harus jadi penyembahku. Nggak ada, jemaat. Nggak ada itu. Saya sudah baca di dalam kitab Kejadian sampai Wahyu. Pernyataan Tuhan, kita ini dijadikan sama dia supaya kita menyembah dia, itu tidak ada di Alkitab. Karena kalau itu, nanti kita menjadi sombong. Nah, karena aku menyembah engkau. Enggak, Tuhan enggak kurang penyembah. Jemaat Tuhan, sebelum saya masuk ini ada hubungannya dengan firman. Ingat jemaat Tuhan waktu Yesus dielu-elukan oleh orang-orang banyak pada waktu itu. Yesus naik di atas keledai. Orang Farisi melarang untuk orang-orang banyak menyembah Yesus. Yesus bilang, kalau engkau tidak mau menyembah aku, nggak apa-apa, batu-batu ini bisa kujadikan untuk menyembah aku. Coba bayangkan. Dilarang waktu itu orang menyembah Yesus. Dilarang pemuka agama Yahudi waktu itu. Yesus bilang, kalau kamu nggak mau menyembah, akan kubuat batu-batu ini. Coba bayangkan jemaat Tuhan. Itu artinya Tuhan nggak kurang pujian penyembahan kita. Siapa yang mau menyembah dia, terpujilah dia, Tuhan kita. Dan itu keberuntungan kita. Jadi pantas beliau kita puji karena integritas Tuhan kita. Baik, kita akan masuk. Kita akan belajar tentang Tuhan, nama Tuhan. Ya, setelah kita tahu firman Tuhan ini, maka kita akan mengenal Allah kita yang sangat maha segala, yang tak bisa dikotak-kotakkan oleh pikiran kita untuk kita menentukan bahwa Tuhan itu A, B, C, D. Nggak bisa. Itu artinya Tuhan berarti bisa atau diselami oleh manusia. Nggak bisa. Tuhan kita itu tidak bisa diselami oleh manusia. Sebatas apa yang disingkapkan, sebatas itulah kita tahu tentang dia. Mari kita buka di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Bila punya Alkitab, perhatikan bersama-sama, kita membaca bersama-sama, tapi jemaat yang ada di rumah baca dengan mencermati saja. Biar saya yang membaca. Keluaran pasal 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Perhatikan. Firman Allah kepada Musa. Kata Tuhan begini, Aku adalah Aku. Ya, Tuhan ngomong ke Musa, "Hei Musa, Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya diulangi lagi sama Tuhan kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu. Coba bayangkan jemaat Tuhan pernyataan ini. Saya baca ayat ke-15. Coba kita bayangkan ya. Buka Alkitab, perhatikan Alkitab Anda, nanti Anda cepat nyambung. Aku adalah Aku. Akulah Aku.
Nanti jemaat dapat gambaran dengan sebuah pernyataan Tuhan kita yang hebat. Ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi Tuhan itu adalah aku adalah aku. Akulah aku. Jemaat Tuhan, saya buka untuk Anda jawab, boleh di-unmute beberapa orang saja. Mari kita coba renungkan pernyataan ini. Siapa yang mau jawab silakan di-unmute. Aku adalah aku. Itu namaku turun-temurun. Akulah aku. Siapa yang mau jawab? Memahami ini, pernyataan ini coba. Siapa yang mau jawab? Boleh. Jangan takut salah. Ayo kita berinteraksi. Aku adalah aku. Bahasa Alkitabnya, bahasa Ibrania, Ehye, Aser, Ehye. Kalau dalam bahasa Yunaninya, perjanjian baru, ini kan perjanjian lama. Eni, ego, emi. Coba. Tuhan kita ngomong kepada Musa. Musa, kamu kuutus ke orang Israel. Bilang yang mengutus kamu, yang mengutus aku adalah aku. Coba bayangkan cepat. Ngomong ke Israel ya. Aku adalah aku. Kata Mama ini Lina, Tuhan adalah roh. Oke, bukan. Ya benar, tapi mau kita coba cermati kata itu. Aku adalah aku. Akulah aku. Siapa yang mau jawab? Siapa lagi? Ayo. Ehye, aser ehye. Eni, ego eni. Akulah aku. Ayo jemaat Tuhan. Ada lagi yang mau jawab? Oke. Tidak ada, saya lanjutkan. Jangan ditahan-tahan di hati. Siapa? Yo, Ibu, monggo. Kemarin itu saya ada dengar khotbah itu Pak Bambang Nursena. Iya. Itu aku adalah Alfa Omega, awal dan akhir. Ya, itu menyatakan bahwa tak berkesudahan, bahwa dia yang sudah ada sejak awal mulanya, tidak ada yang lain, hanya sosok Tuhan saja. Ya, itu bicara ya, bagaimana? Ada lagi? Halo, Bu. Sudah, itu aja. Aku adalah aku. Ya, aku adalah aku. Firman itu ya Allah gitu. Firman itu aku adalah firman. Firman adalah Allah. Ya, itu betul. Dari pernyataan ini, aku adalah aku. Aku adalah aku. Aku ya aku, kan gitu. Akulah aku. Gitu. Ayo, bisa? Ada dapat gambaran, diulang-ulang pasti kita paham. Aku adalah aku. Akulah aku. Berarti aku yang berkuasa di atas bumi dan alam semesta. Itu pasti. Bumi, langit, dan alam semesta. Yes, Maha, dia dia maha kuasa. Yes, terus apa? Bagaimana? Aku, siapa tadi? Maha. Aku itu maha. Aku adalah aku.
Saya hubungkan. Beni adalah Beni. Beni ya Beni. Nah, mulai dapat gambaran apa? Ayo. Aku adalah Sang Pencipta alam semesta yang berkuasa di atas bumi dan langit. Itu betul. Tapi belum sampai ke situ. Belum. Maha, aku tuh maha. Belum. Bu Yuni, ya Bu Yuni. Nah, aku adalah aku. Akulah aku. Ayo, siapa yang mau? Ayo, udah saya buka dulu. Aku adalah aku. Cejeni ya Cejeni. Cejeni ya Cejeni. Ayo, siapa? Ayo, saya sudah buka dulu. Tuhan adalah Tuhan. Jadi dia tidak bisa dikatakan ini siapa. Jadi Tuhan ya Tuhan, dia tidak bisa dijelaskan. Oke, satu masuk. Dia tidak bisa dijelaskan. Sangat Ya. betul. Untuk maksudnya itu dia tidak bisa dijelaskan. Itu tadi saya bilang, dia nggak bisa diselami oleh ciptaan. Itu ketemu satu. Yang kedua lagi, yuk, saya sudah dapat satu. Aku, ini poin yang paling tinggi ya, itu dapat satu, betul ada. Aku adalah aku. Akulah aku, kata Tuhan. Ya akulah aku. Ayo, saya sudah buka dulu. Ayo. Pribadi yang agung. Bukan, belum. Maksudnya belum mendarat. Kan itu di poinnya. Meskipun memang Tuhan kita agung. Alfa dan Omega. Itu sudah disebutkan. Memang beliau ada. Dari segala sesuatunya belum ada, hanya dia satu-satunya. Karena semua yang terjadi di bumi ini tercipta itu karena beliau. Pak Pendeta, suaranya kresek-kresek. Nggak jelas suara saya? Nggak jelas, Pak Pendeta. Yang lain bagaimana? Suara saya nggak jelas? Jelas. Jelas. Oh jelas, berarti handphonemu. Oke, coba saya buka lagi. Nggak apa-apa. Ini pendek kok, nggak panjang. Aku adalah aku. Akulah aku. Akulah Sang Juru Selamat. Belum. Seli, ya Seli. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan Sang Pencipta dan Maha Pengasih kami. Belum. Memang dia pencipta. Seli jawab, Tuhan ya Tuhan, tidak bisa digantikan dengan siapapun. Hampir mengenai, itu tepat. Hampir Firman mengenai Tuhan poin yang tidak tertinggi. bohong. Aku adalah firman Tuhan yang tidak bohong. Tuhan memang nggak bohong, tapi belum, bukan itu. Yang masih hidup sampai sekarang. Sally bilang Tuhan tidak dapat digantikan oleh siapapun. Itu betul, tapi belum nyantol, belum tepat untuk di poin yang paling tinggi. Itu betul sekali. Hampir. Jadi, Tuhan adalah Tuhan, kita tidak bisa menjelaskan dan kita tidak bisa menguasai. Karena dia adalah firman. Belum. Ya. Memang itu betul, tapi belum. Kemarin saya dengar ini khotbah ini deh. Kekal dan abadi. Belum. Sally udah mendekati dia. Aku adalah akulah aku. Berarti Santi ya Santi. Ah udah, itu coba. Ya, berarti Tuhan ya Tuhan, tidak ada yang sama. Dia ya dia, saya ya saya. Iya, itu betul, dia diri sendiri kata Mama Elea. Betul kata itu Mama Lina. Mama Elea bilang diri sendiri. Aku ya aku. Artinya tidak ada yang lain yang sama seperti dia. Dia Allah yang tiada satu-satunya dibanding apapun. Tidak ada yang lain, hanya dia satu-satunya. Jadi ini mengartikan bahwa nama itu menunjukkan esensinya, keberadaan dan siapa pribadi itu.
Kalau Beni, ya sebatas Beni. Cejeni sebatas Cejeni. Tidak akan mungkin Cejeni serupa dengan Seli. Nah, aku adalah aku. Ya dia Tuhan, tidak ada yang lain seperti dia. Termasuk dibilang Bu Yuni, tidak ada yang seperti dia, kemahakuasaannya, seperti Cejeni bilang, kedahsyatannya, terus kejujurannya, kebenarannya, semua dia, semua beliau. Pokoknya semuanya di beliau. Makanya Tuhan kita itu segala kemuliaan, segala kemegahan, segala keagungan, segala penghormatan, segala sanjungan, segala pujian, segala-galanya punya dia. Dia semuanya. Jadi Tuhan itu menceritakan segala yang ada di alam semesta, segala yang ada, baik di alam kita sekarang maupun di alam roh. Semua menceritakan tentang Tuhan. Dia maha segala-galanya. Di dalam aku adalah aku. Makanya Tuhan bilang, bukan namanya dibilang. Misalkan Beni, bilang ya sama orang Israel, Beni. Enggak, dia enggak pakai nama. Akulah aku. Menandakan bahwa, hei Israel, aku diutus. Dia yang tiada duanya, dia dimanapun, baik di bumi, baik di singgasana, nanti di sorga, baik di alam roh, di alam kematian, baik di dunia malaikat, siapapun hanya dia. Dengan demikian kita pun akhirnya tidak takut. Ye, Aser, Ye. Pernyataan ini pernah diucapkan oleh Yesus, jemaat Tuhan. Yesus pernah bilang sama seperti itu. Tapi Yesus kan udah lahir di dalam kekuasaan Romawi dan bahasa internasional Yunani. Jadi dia bilang, Eimi ego eimi, atau Eimi ego eimi. Akulah aku, kata Yesus. Nah, kenapa dikasih nama Yesus? Karena butuh nama itu untuk manusia panggil, seperti Seli. Kalau dia Seli lahir tanpa nama, orang bingung memanggil namanya. Apa mau dibilang Seli? Beni juga. Kalau saya tak dikasih nama sama orang tua saya, orang panggil saya apa? Pasti akan dipanggil orang, oi, 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 betul? Oi, 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 oi. Jadi perlu dipanggil namanya Yesus. Dibalik daripada nama bahwa Yesus Kristus itu adalah penyelamat, memang. Tetapi sebenarnya dia eimi ego eimi. Artinya apa? Dialah Yesus Maha Kuasa itu, yang telah menjadikan segala sesuatu. Hebat bukan Tuhan kita? Dia maha segalanya. Tidak ada yang lain selain dia. Dan dia turun menjadi sama dengan kita manusia. Bukankah itu satu hal yang sangat menggembirakan? Makanya Injil itu artinya kabar baik. Pada waktu orang memberitakan Injil, kita dengar firman Allah, berarti kita mendengarkan kabar baik. Wow, saya sampai bilang sama Tuhan, ini keren. Tuhan menjadi manusia. Ini wonderful banget. Aser yang dulu, yang pernah ngomong kepada Musa.
lalu ebi ego ebi mengulangnya, yaitu di dalam Yesus Kristus, Sang Sabda. Wah, saya semakin kagum dengan Tuhan. Karena nama itu merupakan identitas diri jemaat Tuhan. Bagi orang Israel atau bagi orang-orang kuno dulu di Perjanjian Lama, nama itu melambangkan esensi keberadaan atau batasan dan sikap. Maksudnya, kalau aku adalah aku, kita nggak bisa menyelami. Ya sebatas dia, tidak ada yang bisa menyelami dia. Kalau Beni, Anda bisa mempelajari saya. Beni ya Beni, dengan sangat mudah, sebatas Beni. Dan nama itu melambangkan identitas diri, keberadaan diri. Misalkan, dan juga identitas diri, tanda kenal diri. Ada orang tua, contoh jemaat Tuhan, maksudnya di sini begini, sebagai identitas diri. Dulu orang tua saya memberikan nama Beni Susilo Partogi Hasolowan Tampu Bolon. Beni punya arti, Susilo punya arti, Partogi punya arti, Hasolowan punya arti, Tampu Bolon punya arti. Itu mencerminkan kerinduan orang tua. Nama itu melambangkan sifat yang akan jadi dalam hidup anak itu. Contoh, Beni ya ada beberapa dalam bahasa. Benjamin ada Beni ya. Kemudian Susilo artinya yang menjadi teladan, Susilo atau dari kata susila, perbuatan bersifat bersifat moral. Lalu kemudian Partogi itu yang menuntun, Hasolowan itu yang diiyakan, kemudian Tampu Bolon itu artinya keturunan besar. Nah, orang tua memiliki harapan, nama itu melambangkan identitas diri dan sifatnya. Kiranya ke depan, misalkan saya memiliki karakter seperti itu, menjadi penuntun. Jadi sebatas nama saya, ya penuntun orang. Misalkan dalam hal moral, saya merenungkan arti itu. Ternyata benar. Sekarang saya rasakan, ternyata jadi penuntun moral banyak orang. Nah, dari itulah nama identitas diri. Jadi nama penuntun moral, ya saya sebagai penuntun moral yang Tuhan pakai oleh karena kemurahan. Nah, kalau Allah kita, aku adalah aku. Ya tidak ada yang lain selain dia. Tidak ada yang bisa menggantikan dia, menyamai dia. Makanya Tuhan tidak bisa dikotak-kotakkan dengan satu nama. Allah kita itu Allah yang luas. Tuhan kita itu Tuhan yang bisa mau jadi apapun, mau jadi 3, mau jadi 5, mau sejuta, dia mau jadi manusia, mau jadi apapun dia bisa karena Maha Kuasa. Tuhan tanpa istri, Tuhan tanpa ibu, Tuhan tanpa bapak, bisa nggak mempunyai anak? Bisa, namanya Tuhan. Jadi kalau ada orang nanti mengajak Anda berargumen, Tuhan orang Kristen itu 3, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Masa Tuhan jadi manusia? Jawab, logika berpikir manusia, Tuhan, logika berpikir kita saja. Tuhan mau jadi 7, 10 karena dia Maha Kuasa, emang tidak bisa? Bisa. Allah kita luar biasa jemaat Tuhan. Barulah diikutkan kata sifat dari Tuhan. Ehye aser ehye, yang orang Israel panggilnya YHWH, Yahweh atau Yehova. Baru dikaitkan dengan sifatnya. Misalkan ya,
Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, memberkati, memelihara kita. Yahweh Yehova Jireh, berarti Allah itu memelihara kita. Ada lagi Yehova Mikadiskem, Tuhan yang menyucikan. Nah, baru disangkutkan ke sifat-sifatnya. Dia luas sekali. Baru ada lagi Yehova Nisi, Tuhan panjiku, arak-arakanku, sukacitaku, kemenanganku. Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Yehova Sebaot, bala tentaraku. Yehova Shalom, Tuhan sumber damai kita. Jadi Tuhan itu luas. Kalau Beni sebatas misalkan penuntut, ya penuntut, tidak bisa yang lain. Kalau dia luas, makanya beliau itu, aku adalah aku. Yesus perlu datang ke bumi, dan dia menyatakan, ini aku. Dia memperkenalkan diri. Hebat. Itu Tuhan Anda dan Tuhan saya. Makanya Yohanes 10 ayat 30. Yesus berkata begini. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus ngomong, ini. Di perjanjian lama sama Musa, asar Aku dan Bapa satu. Sama mereka. Makanya Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Nggak perlu Tuhan berkata, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Jemaat Tuhan, ini sangat viral. Anda boleh lihat di sosmed. Keimanan Kristen kita dipertanyakan karena apa? Mana ada Tuhan? Coba baca di Alkitabmu. Yesus nggak pernah ngomong, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Menyatakan aku dan Bapa adalah satu, itu sudah berbicara dia itu Tuhan. Sama dengan Bapa di perjanjian lama, asar dengan ego ini yang Yesus katakan di perjanjian baru. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Benar-benar mereka, dia itu Tuhan. Keberadaannya. Karena Tuhan menjadi manusia, harus dikasih nama. Kalau Yesus datang menjadi manusia, Yesus ngomong lagi, aku adalah aku. Sudah lain ceritanya. Oke? Nah, itu Tuhan kita. Luar biasa Alkitab ini, saling menyambung. Tidak ada yang kontradiksi, yang berlawanan. Hebat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada banyak nama-nama Tuhan dikaitkan dengan sifatnya. Immanuel, Allah bersama kita. Nah, itu siapa yang mengucapkan? Yesus. Sama. El Shaddai, Allah yang maha perkasa. El Roy, Allah yang melihat. Ya, dia melihat, mengetahui karakter kita, mengetahui isi hati kita, pikiran kita. Mau kita curang, licik, jujur, benar-benar tulus, Tuhan tahu. Makanya dibilang El Roy. Dia maha segalanya. Di dalam sebuah nama, di dalam sebuah panggilan, julukan atau gelar, aku adalah aku itu. Jadi di dalam aku adalah aku itu sudah terbungkus semua yang Anda sebutkan tadi. Allah, Alfa dan Omega, tidak ada dia Allah yang bereksistensi. Tidak ada yang lain. Sebelum dunia ada, malaikat ada, semuanya dia sudah ada. Karena dari dia semua sumber itu, dari beliau. Luar biasa. Allah Anda dengan Allah saya, Allah Maha Besar. Tuhan yang Maha Besar. Jadi jangan takut dengan masalah hidupmu, jemaat Tuhan. Yang Maha Besar.
Haleluya. Tuhan melihat keadaan kita. Dia Maha tahu apa yang kita lakukan selama di bumi, ketulusan hati kita, kejujuran kita, kesungguh-sungguhan kita, berkorban. Kita benar-benar menyayangi sesama kita. Kita benar-benar menyayangi pasangan kita, anak-anak kita. Jemaat Tuhan, saya mau katakan, di dalam aku adalah aku. Dia ada El Roy di situ, Allah yang melihat dan mengetahui. Apa bebanmu, masalahmu yang menekan kita secara daging sebenarnya, tapi Tuhan secara roh kita dikuatkan, disegarkan, kita terkoneksi. Hanya secara daging kita menjerit dan kesakitan. Itu betul. Haleluya. Dan saya mau katakan, dia juga Yehova sama. Tuhan hadir, dia ada di samping kita semua. Yesus berkata, Immanuel sama dengan Yehova Shammah. Immanuel, Allah bersama dengan kita. Dia maha hadir, dia omnipresent. Dia hadir di setiap waktu kita, jemaat Tuhan. Dia tahu apa yang Anda lakukan. Dia tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Beliau tahu apa yang tersembunyi di dalam lubuk hati kita yang terdalam. Tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Semuanya telanjang di hadapannya. Semua telanjang. Haleluya. Teruslah hidup menyenangkan hatinya. Dia melihat segalanya. Ketulusan hatimu, ketulusan hati kita. Mata Tuhan seperti ini, saya umpamakannya, mikroskop. Dia bisa dengan jelas melihat sekecil apapun yang tersembunyi di hati pikiran kita. Makanya selalu saya menekankan oleh firman Allah, saya mengatasnamakan Tuhan. Hiduplah benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Lakukan yang benar. Matanya telanjang melihat semuanya. Kemunafikan. Dia tahu orang yang sedang berjuang untuk hidup menyenangkan hatinya. Dia tahu. Dialah Tuhan kita. Aku adalah aku. Anda dianiaya. Perasaan Anda dilukai, disakiti. Tuhan tahu Anda sedang disakiti. Dia tahu. Hebat bukan? Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Yesus bilang, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Tuhan Yesus ngomong sama Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal Yesus sudah terangkat ke sorga. Yang dianiaya Paulus adalah orang Kristen. Tapi kenapa Yesus bilang yang dianiaya itu adalah dirinya Yesus? Padahal yang dianiaya Paulus adalah orang Kristen, para pengikut Yesus. Karena orang yang mengikut Yesus itu sudah menyatu dengan Yesus. Jadi barang siapa yang menganiaya kita, itu sama dengan menganiaya Yesus. Jadi jemaat Tuhan, siapa yang menganiayamu dengan perasaanmu, engkau sedang, berarti orang itu sedang menganiaya Yesus. Sama. Kalau Sally menganiaya, saya pakai Sally ya, jangan marah ya Sally, ini umpama saja. Kalau Sally menganiaya perasaan suaminya atau menganiaya perasaan teman-temannya, saudaranya,
saudara seiman di dalam Kristus Yesus, kita sama dengan menganiaya perasaan Tuhan. Makanya jangan main-main. Jangan main-main kita. Kita dianiaya, itu sama dengan orang itu menganiaya Yesus. Hari ini Anda tetap mengasihi pasangan Anda. Hari ini Anda tetap mengasihi keluarga Anda. Hari ini Anda tetap mengasihi saudara-saudara orang tua Anda. Anda tetap dianiaya perasaan. Ingat, mereka sedang menganiaya Tuhan. Nanti Tuhan berperkara. Makanya kita doakan, Tuhan, berbicaralah pada keluargaku, sahabatku yang menganiaya perasaanku. Ampuni mereka, jamah mereka, berjumpalah dengan pribadi dengan mereka Tuhan, biar mereka sadar, mereka mengenal Engkau, mereka bertobat. Ya itu tugas kita, seperti Paulus berjumpa dengan Yesus. Makanya Allah berkata kepada Musa, aku mau mengutus engkau ke Israel, ke umatku. Katakan kepada mereka, aku diutus oleh aku. Artinya dia tidak ada yang lain. Tuhan Anda dan Tuhan saya, dialah tidak ada yang lain. Baik di bawah kolong langit, baik di alam roh, dimanapun. Itulah Tuhan Anda dan saya. Yang maha besar. Haleluya. Demikianlah namaku engkau panggil turun-temurun. Aku adalah aku. Hebat bukan? Tidak ada yang lain selain dia. Dia tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tak pernah berubah. Haleluya. Jadi Yesus dan Bapa satu, dia sama. Yesus sang sabda, sang firman itu berkata, Emi ego e. Karena firman dengan pribadi nggak bisa dipisahkan. Tetap sama. Yesus itu adalah firman. Firman Allah Bapa. Ehye asal ehye. Perkataan. Maka firman tidak bisa dibedakan dengan pribadi. Karena firman dan pribadi itu menyatu. Sama dengan saya hari ini. Tubuh saya, pribadi saya menyatu dengan perkataan saya kemanapun saya pergi. Dan saya tidak bisa berkata, firman saya lebih rendah kedudukannya dibanding pribadi. Gak bisa. Tanpa firman berarti bisu. Karena firman melekat dalam pribadi, ya sama. Firman saya ya diri saya sendiri. Yesus itu adalah firman Bapa. Ya berarti bagian diri Bapa, ya diri Bapa sendiri. Makanya nggak bisa dibedakan Yesus dengan Bapa itu satu. Karena firman-Nya. Makanya Yesus bilang, Emi ego emi. Akulah itu, firman itu yang ehye asar ehye itu. Nah, saya kembali ulangi biar kita ingat. Tuhan menciptakan segala sesuatu alam semesta. Alkitab mencatat dengan firman-Nya. Berarti firman-Nya hidup dan bisa mencipta. Yesus adalah firman hidup itu. Firman Bapa, perkataan. Nah, Yesuslah yang menjadikan semuanya. Karena firman perkataan. Bapa menciptakan semuanya jadi dengan firman. Berarti hidup kan? Firman-Nya mencipta. Nah, Yesus itulah firman itu. Yang mencipta dari segala sesuatu sehingga menjadi ada. Dialah Bapa itu sendiri. Makanya Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Nah, firman itu terpisah ketika dia jadi manusia, menempati tubuh. Ada tempat, baru terpisah firman perkataan dari pribadi itu. Terpisah untuk sementara. Tapi setelah Yesus terangkat ke sorga, dia sudah kembali kepada Bapa. Tapi tetap memiliki sosok. Makanya Yesus jadi manusia, terpisah firman itu. Sama dengan kalau CJ beliau menyanyi, ya CJ menyanyi, lalu direcord, kaset itu menjadi wadahnya. Baru terpisah perkataan CJ.
menjadi sebuah recording. Tapi untuk sementara, apakah firman-Nya habis? Enggak, firman CJ ini tetap ada. Kemanapun CJ ini pergi. Jadi Yesus itu jadi manusia terpisah dengan Bapa ya karena dia menempati tubuh itu. Wadahnya. Yesus kita lah Tuhan itu. Hebat bukan? Jadi jangan kita ribut nanti jemaat Tuhan kalau ada yang berdebat tentang Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu satu kesatuan, semua sama dari Bapa sendiri. Allah itu mau jadi 100, mau 1000 itu bisa, 1.000.000 bisa. Jadi kita jangan ribut permasalahan dengan itu. Kita percaya pada satu Tuhan, bukan banyak Tuhan. Satu Tuhan. Firman-Nya jadi manusia, bisa dong Tuhan kok. Perkataan kita aja bisa jadi kaset, cuma jadi kaset saja, dia nggak bisa hidup bergerak ke sana kemari. Firman kita nggak bisa mencipta. Kalau firman-Nya Bapa, firman Allah, dia bisa mencipta, hidup. Yesaya pasal yang ke 55 terakhir, saya akan menutupnya, tidak panjang-panjang. Yesaya berkata begini. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku, perkataannya, yang keluar dari mulutku. Ini kata Bapa ya, Allah Bapa. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Perkataannya Bapa itu hidup, mengerjakan, mencipta. Nah, Yesus itu mencipta, dia firman Allah Bapa. Sama. Makanya Yesus itu Tuhan kita. Apa yang dikatakannya itu dari Bapa, apa yang diucapkannya itu dari Bapa, apa yang diucapkannya itu pasti terjadi. Karena dia firman. Sama, satu dengan EY, asal EY di perjanjian lama, dengan pengakuan Yesus emi ego emi. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapa memerintahkan Yesus untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Firman-Nya, dan itu hidup, dan Yesus berhasil. Amin. Berhasil bukan? Jadi memang diperintahkan. Di mana ayatnya? Saya buka. Ayo kita lihat. Yuk kita lihat, yuk. Yesus bilang begini. Aku diperintahkan oleh Bapa. Jadi memang dia diperintahkan oleh Bapa. Dia melakukan. Yesus melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Karena dia firman-Nya. Jadi apa yang diperkatakan Yesus berhasil pasti. Pasti berbuah, mencipta. Haleluya. Jadi kita nggak bingung tentang Tuhan kita ya, tentang Tritunggal, biar jangan pusing kita. Jadi biar jangan pikiran kita mengambang. Yohanes 5 ayat 30. Yohanes 5 ayat 30. Begini bunyi firman. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus melakukan karena dia firman. Jadi dia mengerjakan apa yang diucapkan Bapa, dia melakukan. Jadi kamu langit bumi, jadi mencipta.
Jadi kau cakrawala, penerang, jadi ikut. Yesus itu kan dia firman, jadi dia melaksanakan apa yang diperintahkan Bapa. Hebat bukan? Maha besar itu hebat sekali. Jadi itu maksudnya dari Tritunggal itu. Haleluya. Sampai di sini saya menyampaikan firman Tuhan tentang Ehye Aser Ehye. Tidak ada selain Dia, baik di bumi, di sorga, di alam fana kita sekarang ini, maupun nanti di alam keabadian, di kekekalan. Tetap Dia selama-lamanya. Tidak ada yang lain selain Dia yang dulu sudah ada. Semuanya kosong, tidak ada. Hanya Dia satu-satunya. Jadi Anda dan saya menyembah satu Tuhan, bukan tiga Tuhan. Ya, Dia mau jadi 3, 4, Anda sudah tahu. Karena Dia adalah Maha Kuasa. Mau jadi berapapun, Tuhan tanpa beristri, Dia bisa punya anak. Dilahirkan, diturunkan. Yesus Kristus namanya Tuhan kita sang-sang dan hidup. Ya, oke. Kalau ada nanti yang mau untuk mencoba menggoyahkan iman Anda, Tuhan itu 3, kasih tahu seperti itu. Mau jadi 3, mau 10 juga dia bisa. Tuhan kok punya anak? Katanya. Tuhan berarti punya istri. Salah. Anak kunci aja nggak perlu punya bapak kunci, nggak perlu punya mama kunci. Kunci nggak perlu kawin, nggak perlu menikah kunci, tapi dia disebut anak kunci. Ya, itu saja bisa disebut anak kunci. Sama, anak Allah. Kenapa? Itu sebutan anak Allah. Karena dia sehakikat dengan Allah. Diturunkan oleh Allah sendiri. Bukan karena manusia lahir dari sperma. Makanya dibilang anak Allah. Oke, jemaat Tuhan. Ini logika berpikir dan masuk akal. Tuhan Anda dan Tuhan saya. Tuhan memberkati. Kiranya ini memberkati kita semuanya. Dan iman kita semakin bertumbuh. Dan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan cakrawala berpikir kita semakin luas. Memandang Tuhan kita yang maha besar. Yang tak sanggup kita selami dengan otak kita yang begitu kecil. Allahmu dan Allahmu maha besar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam ini kami belajar bersama-sama. Begitu hebat. Ehye Aser Ehye, aku adalah aku. Tidak ada yang lain selain Engkau. Satu-satunya Tuhan maha segalanya. Sempurna Engkau Tuhan. Sempurna. Demikian itu adalah Tuhan kami yang kami sembah, Yesus Kristus. Dialah Ehye Aser Ehye itu yang telah menyatakan itu di tengah-tengah umat manusia supaya manusia mengenal Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa, yang pernah melihat Allah. Oleh karena itu harus turun pribadi itu memberitahukannya kepada kami manusia. Dan dia harus menjadi manusia. Dan dia harus mengutus firman-Nya yang adalah dirinya sendiri yang berfirman itu. Lalu kemudian firman itu berkata, Eni, ego eni, aku adalah aku. Yang dulu pernah berkata, Ehye Aser Ehye. Dialah Maha Agung Yesus Kristus Tuhan kami. Sungguh kami terpesona dengan pribadi. Sungguh kami terpesona dengan pribadi Yesus Kristus ini. Tuhan kami yang memberikan kami pengharapan. Yang memperkenalkan dirinya kepada pencipta, kepada ciptaan yang fana, yang berdosa itu. Sungguh siapakah kami ini? Adalah manusia yang hina, yang kau pandang mulia Tuhan. Lalu dengan demikian kami tidak bisa memegahkan diri. Engkau menyatakan diri kepada yang hina, yang fana ini, yang penuh dosa. Turun yang suci, yang kudus dan sempurna itu. Bapa, terima kasih. Kami kau jadikan mulia. Kami kau jadikan berharga. Thank you Jesus. Thank you God. Terima kasih. Hanya perkataan terima kasih. Tidak ada yang lain yang besar dalam diri kami. Melampaui kata terima kasih dan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak bisa memegahkan diri kami. Kami tidak bisa dan tidak layak, tidak pantas untuk memiliki kesempatan sedikit pun mencuri kemuliaan. Sedikit kesempatan saja pun kami tidak bisa memegahkan diri kami. Kecuali Tuhan yang kami megahkan.
It is amazing news. It is a wonderful news. Ini adalah berita yang sangat membahagiakan sekali. Berita yang sangat luar biasa istimewa. Benarlah kata firman-Mu. Berbahagialah mereka yang membawa kabar baik. Mereka yang menerima kabar baik itu. Bapa, terima kasih. Kami telah menerima kabar baik itu. Tuhan, ada banyak bangsa-bangsa yang ingin mendengarkan seperti yang kami dengarkan malam ini. Tapi mereka belum mendengarnya. Mereka tidak mendengarnya, Tuhan. Berarti kami ini sangat istimewa. Terima kasih, kami sudah Engkau pilih, Engkau sudah panggil dari berbagai suku bangsa, dari berbagai manusia ini, Tuhan, di muka bumi. Kami sudah terpilih dan terpanggil. Maka dari itu kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini sampai akhir kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di negara-negara asing yang menolak Injil, yang menolak firman, yang menolak kekristenan, yang membunuh para misionari-misionari, yang menganiaya para orang-orang Kristen karena pemberitaan Injil. Tapi kami saat ini telah menerima dengan leluasa di negara-negara luar lainnya. Tuhan, yang kami mendengar kabar berita-berita yang sangat menggenaskan. Banyak orang percaya yang dibunuh, dibakar hidup-hidup, dipenggal, mereka dipenjara, diperkosa. Tuhan, saking mereka haus dengar firman Allah. Mereka mencari, mengejar firman Allah begitu antusiasnya. Mereka mengejar Injil itu Tuhan, tapi mereka terhalang oleh orang-orang yang benci, yang tidak suka kepada Injil atau kekristenan. Tetapi kami bisa dilengkapi oleh fasilitas Zoom. Kami bisa mendengar firman Tuhan dimanapun kami berada. Asalkan ada sinyal internet, kami bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Bapa, sungguh kami sangat berterima kasih. Ini hadiah terbesar bagi kami. Thank you Jesus, thank you so much. Ini yang mengubahkan paradigma kami. Ini yang membuat perasaan kami berubah. Ini yang membuat cara kami menilai, cara kami bertindak. Akhirnya mengubah seluruh eksistensi hidup kami, keberadaan hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami sangat-sangat kagum. Kuatkan, teguhkan semua jemaat-Mu. Kami yang mengiring Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami percaya firman yang kami dengar sesuai Yesaya 55 ayat 11. Semuanya perkataan-Mu akan mengerjakannya dalam diri kami. Tidak akan ada kembali dengan sia-sia. Dia akan berhasil dalam segala yang dikerjakannya. Yaitu firman yang mencipta yang hidup. Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur dan hamba berdoa, hamba menaikkan segala kemuliaan pengagungan bagi Sang Raja Maha Agung itu, Asal yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Sang Firman itu. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik jemaat Tuhan. Selesai sampai di sini firman Tuhan. Saya serahkan nanti kepada Bu Yuli untuk berdoa syafaat bagi kita semuanya. Bu Yuli masih ada. Mari Bu Yuli. Halo Bu Yuli. Ya dengar. Suara saya jelas. Bu Yuli. Nggak dengar. Jenny, ada Jenny? Jadi keluar. Baik, Bu Yuni. Oke. Ada siapa lagi? Mama. Baik. Kita berdoa ya. Kita akan mengakhiri. Bapa, kami bersyukur hari ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal sampai akhir ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Saya sangat bangga kepada Tuhan dan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada. KJK Overseas ini Tuhan berkati dengan segala kebaikan yang dari Tuhan melimpah, terkhusus untuk kami semakin mengenal dan kuat bertahan sampai kedatangan Yesus kali yang kedua, atau sampai Tuhan menjemput kami masing-masing nanti berjumpa dengan pribadi-Mu di langit baru dan bumi baru. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberikan kami pencerahan-pencerahan terus dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, saya berdoa untuk semua jemaat-Mu. Tuhan, saya mau di antara kami yang telah mendengarkan firman, yang bergabung dengan kami Tuhan. Bapa, di antara jemaat-Mu yang mengalami permasalahan, pergumulan, goncangan, tantangan hidup, Tuhan, memang tidak mudah secara daging. Kami harus menyangkal diri. Bapak, aku berdoa, semua pegang kami, peluk kami semuanya Tuhan, tanpa terkecuali. Kami mau menjadi pemenang-pemenang di dalam menjalani, mengarungi kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong kami, peluk kami semuanya Tuhan, dengan tangan-Mu yang kuat, dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Bapak, saya rindu semua keluarga dari jemaat-Mu ini. Tidak ada seorang pun yang binasa. Selamatkan keluarga kami Tuhan. Pakai dengan cara-Mu. Kalau mereka di luar dari jangkauan kami, ada hamba-hamba Tuhan atau orang-orang Kristen lainnya, Bapak, para pendeta yang akan memberitakan Injil bagi keluarga kami, Tuhan, ataupun melalui kami, kalau kami bisa menjangkau mereka, kami mau memberitakan Injil, kami mau menjadi saksi, kami mau menjadi teladan untuk menyelamatkan mereka kepada Tuhan. Kami mau terus mendoakan keluarga kami yang belum menerima keselamatan itu seperti kami. Tuhan, kumohon daripada Bapa, Tuhan, selamatkan keluarga kami yang belum percaya, yang belum mengenal pribadi Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dengan sungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih. Dan hamba juga berdoa Tuhan untuk semua rumah tangga dari KJK Overseas ini Tuhan. Dimanapun berada, saya rindu semua rumah tangga akan terus memiliki rumah tangga yang bahagia, yang benar-benar rukun, akur, menjadi berkat bagi rumah tangga yang lainnya. Tuhan, tolong kami semua. Ubahkan para suami-suami, para istri-istri yang belum bertobat. Bawa kami semua semakin mengasihi Tuhan. Panggil kami terus. Tuhan, tolong kami. Tangkap kami semuanya. Karena kami mau semua KJK Overseas ini mengalami Tuhan setiap hari, menikmati Tuhan, dan kami bisa dinikmati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Bapa, pelayanan ini milik-Mu, jemaat ini semua milik-Mu. Kami cuma pelaksana saja. Kami mau mengerjakan apa yang Bapa inginkan kepada kami, seperti teladan firman-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami mau mengikuti jejak itu. Tuhan, tolong kami semuanya. Tuhan, Bapa, hari ini, dan saya percaya Tuhan, semua jemaat-Mu yang mengasihi Engkau, yang berjuang untuk hidup menyenangkan hati-Mu, Tuhan melihat dan Tuhan sangat mengerti itu. Dan saya percaya Tuhan memberkati mereka semuanya dalam pekerjaan, roh jiwa tubuh mereka diberkati oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan saya rindu semua kami mengalami transformasi dari sehari ke sehari. Kami dibaharui oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Setiap ibadah kami memohon perkenanan-Mu. Tuhan hadir tengah-tengah ibadah kami. Tuhan melawat kami. Tuhan terus berperkara kepada kami. Atmosfer surgawi menguasai persekutuan, menguasai hidup kami masing-masing. Ketika kami pulang dari ibadah kami tidak pulang dengan tangan hampa, kami tidak pulang dengan kekosongan, tapi kami benar-benar merasakan hadirat Allah dan firman Allah yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk semua pengurus-pengurus, pelayan-pelayan-Mu yang sudah terpilih. Tuhan, hamba memohon belas kasihan-Mu. Kami semuanya supaya bergandengan tangan, saling mengasihi, saling mendukung, saling merangkul satu dengan yang lain. Penuh kasih mesra seperti visi misi yang Kau sudah taruh. Kasih mesra karena mengikuti jejak-jejak Yesus sampai kepada kesempurnaan yang Tuhan kehendaki buat kami semua. Tuhan, ini yang terjadi dalam KJK Overseas. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Ini doa hamba-Mu, hamba akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Hamba menyerahkan istirahat kami ke dalam tangan-Mu. Dan saya percaya juga dan merindukan juga Bapa, bangsa-bangsa dilawat oleh Tuhan. Banyak orang yang percaya menerima Injil Kristus melalui sosial media yang digunakan oleh para hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, berkati semua jemaat-Mu. Berikan gairah jemaat-Mu untuk mencari wajah Tuhan. Baik secara komunal, baik secara pribadi. Untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mereka yang sudah memberikan persembahan atau bentuk pemberian mereka apapun itu, maukah itu perpuluhan, maukah itu ucapan syukur, dan apapun itu, baik itu pemberian untuk sarana fasilitas ibadah kami, karena bentuk cinta mereka kepada Tuhan, karena mereka tahu bahwa mereka telah diberkati oleh Tuhan dan mereka kembali memberkati pekerjaan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk jemaat-jemaat-Mu semakin luar biasa dewasa, semakin tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Hamba melihat buah-buah itu Tuhan. Terlebih Tuhan yang mengetahui semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya percaya Tuhan semakin tambah-tambahnya itu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Sebelumnya kami akan memohonkan berkat yang daripada Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, angkat tanganmu, angkat hatimu sungguh-sungguh, mari terima, sambut dengan keyakinan bahwa Tuhan memberkati kita sebelum kita pulang. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di surga oleh anugerahnya yang begitu besar. Asar Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Dan juga Yesus Kristus yang adalah asal sang sabdanya, ego yang dia menciptakan segala sesuatu sehingga menjadi ada. Oleh cintanya dia datang kepada kita di bumi ini, mencurahkan cintanya yang begitu besar buat Anda dan saya. Haleluya, haleluya. Dialah Allah Immanuel itu yang penuh cinta kasih mesra kepada kita. Haleluya. Dan Roh Kudusnya diberikan bagi kita sebagai bukti cintanya, karena dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Kita membutuhkan pertolongannya oleh Roh Kudusnya dan menuntun kita kepada kesempurnaan firman-Nya sesuai yang dikehendaki bagi kita sekalian. Terimalah berkat ini dengan ucapan syukur dan besar kepada Dia di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya berkati sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.